Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Coding Muda Nusantara akan mempresentasikan redesign dari website Masuk PTN, yaitu website Masuk PT. Baik, bersama tim kami ada Muhammad Abdul Hasan, Gabriel Edward, Nova Arkan, dan juga Hanif Madudin. Nah, di sini ada beberapa latar belakang, yaitu banyaknya mahasiswa yang drop out bukan karena bodoh, tapi ternyata karena salah jurusan. Dan juga ada 87% mahasiswa Republik Indonesia merasa salah jurusan. Nah, apa sebabnya? eh, di sini terlihat bahwasanya ada jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak. Kemudian ada program studi yang sangat beragam dan juga informasi perguruan tinggi terfragmentasi. Nah, di sini permasalahannya adalah karena banyak informasi jurusan yang tidak terpusat, kurangnya informasi detail, tampilan website kurang menarik, lagging server lambat, dan kurangnya informasi tentang PTS. Dan dampak pada user tentunya user terus mengakses banyak sumber dan user itu kebingungan seperti itu. Nah, di sini ada total 5 narasumber yang kami wawancarai dan ada beberapa hal. Di sini 5 dari 5 narasumber merasa penting adanya fitur perbandingan jurusan antar kampus. 5 dari 5 narasumber berharap ada website yang bisa memberikan informasi lebih detail terkait kuliah. Hingga 3 dari 5 narasumber mengalami kesulitan akses atau server lag saat banyak pengguna yang sedang online. Nah, di sini kami hadir dengan web redesign masuk PT dan dengan ini kami akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna. Nah, di sini kami memiliki 2 fitur, pencarian dan perbandingan jurusan, dan juga nanti ada fitur kuis KKRS. Nah, selanjutnya ini ada alur kerja dari website masuk PT. Nah, di sini user untuk menggunakan website ini harus menggunakan browser dan memasukkan URL-nya. Kemudian pada halaman beranda ada pilihan apakah user ingin mengerjakan kuis atau tidak. Jika ya, maka user akan harus mengklik tombol untuk mengerjakan kuis dan akan muncul soal-soal yang harus dikerjakan. Dan ketika sudah selesai akan muncul hasil dari eh, analisis kuis tersebut. Kemudian jika user ingin melakukan pencarian jurusan, maka ada search bar yang bisa digunakan untuk mencari jurusan dan juga membandingkannya. Selanjutnya, nah, berikut ini adalah mental model dari website masuk PT. Di sini pada fitur pencarian jurusan, untuk melihat prospek kerja dibutuhkan informasi prospek kerja, untuk mencari nama jurusan dibutuhkan search bar dan list jurusan berdasarkan nama yang dicari. Kemudian untuk menggunakan filter dibutuhkan tombol advanced search, drop-down rumpun ilmu, dan drop-down lokasi kota. Kemudian untuk membandingkan jurusan dibutuhkan informasi terkait akreditasi, informasi terkait biaya kuliah, informasi terkait ranking universitas, informasi terkait passing grade, dan tombol bandingkan. Kemudian pada kuis, untuk menjawab pertanyaan dibutuhkan list soal numerika, list soal bahasa, list soal minat bakat, dan tombol submit. Kemudian untuk melihat hasil kuis dibutuhkan ranking, skor, dan rekomendasi jurusan. Untuk membagikan hasil kuis dibutuhkan tombol bagikan dan juga URL menuju WhatsApp. Selanjutnya, nah berikut adalah tas analisis. Tas analisis ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana tas tas atau fitur-fitur pada website ini bekerja. Selanjutnya, nah berikut ini untuk akses fitur website digunakan pada fitur pencarian jurusan dapat digunakan untuk melihat prospek kerja, mencari nama jurusan, dan juga dapat menggunakan filter juga. Nah, kemudian untuk fitur quiz, user dapat menjawab pertanyaan dan dari soal-soal numerikal dan soal-soal lainnya. Selanjutnya, nah ini adalah konseptual model dari website masuk PT. Nah, di sini ada konseptual model untuk website berandanya, ada search bar-nya, ada judul websitenya, kemudian di sebelah kanannya ada konseptual model untuk page eh, pencarian jurusan. Di sini ada search bar, kemudian ada card untuk hasil pencariannya. Nah, di bawahnya ada model untuk quiz. Di sini kami akan menampilkan gambar jika memang soalnya ada gambarnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dan pilihan jawabannya. Nah, kemudian yang terakhir ada model untuk hasil resultnya, ada skornya berapa dan kecocokan pada jurusan-jurusan dan juga hasil analisisnya. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya di sini ada mockup masuk PT yang dari konseptual kemudian telah dibuat. Dan di sini ada struktur menu navigasi dan tipe window, tampilan menunya, navigasi dan tipe window yang ada pada website yang kami redesign. Di sini juga ada perangkat interaksi dan screen based controlnya. Di sini akan menyajikan perbandingan-perbandingan dari jurusan-jurusan. Nah, di sini ada beberapa text and messaging design, ada beberapa komponen teks dan juga analisis dari komponen tersebut. Beberapa komponen seperti tombol, placeholder, notifikasi kosong, dan deskripsi fitur dengan beberapa analisisnya seperti tombol jelas dan langsung menyebut tujuannya, deskripsi fitur, status peringkat nasional dan internasional universitas. Kemudian ada feedback, di sini ada aksi user, feedback system dan juga keterangan seperti klik tombol cari. Nah, feedback sistemnya adalah muncul loading plus hasil pencarian dan keterangannya feedback visual loading dan hasilnya langsung ditampilkan. Nah, ada guidance and assistance, ada komponen bantuan dan juga keterangan, ada halaman kuis dan juga kata kunci pencarian. Pada kata kunci pencarian misalnya dengan bantuan data science Bandung. Nah, keterangannya untuk membantu user untuk menentukan kata kuncinya itu seperti apa. Terus selanjutnya, Sini ada internasionalisasi dari website kami, di mana kami menggunakan eh, fitur penggunaan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia untuk bahasa sendiri dan juga bahasa Inggris untuk bahasa asing. Di mana tata letak untuk perubahan bahasa sendiri ditempatkan di bawah, lebih tepatnya di footer web itu ada tombol switch untuk apa, untuk mengganti bahasa dari Indonesia ke Indonesia. Dan juga tata letak dari desain kami termasuk fleksibel, di mana ketika ketika digunakan internasionalisasi tidak mengganggu secara signifikan terhadap desain. Lalu untuk aksesibilitas, web kami itu didesain dengan aksesibilitas terhadap tiga golongan penyandang disabilitas. Pertama itu gangguan penglihatan, di mana untuk pengganggu gangguan penglihatan itu mereka diberikan kemudahan dengan adanya fitur text to speech, di mana setiap fitur dan setiap teks yang ada dalam web itu akan diubah menjadi audio, sehingga penyandang disabilitas terhadap penglihatan itu bisa terbantu. Lalu untuk gangguan motorik, di mana kelompok ini seringkali tidak bisa menggunakan mouse, yang mana hanya bergantung pada navigasi keyboard. Nah, itu bisa menggunakan tab, enter, spasi. Lalu juga ada gangguan kognitif. Nah, untuk gangguan kognitif sendiri itu dimudahkan karena desain kami simpel dan tidak dilibet, alias intuitif dan mudah diakses. Jadi tidak membebani pengguna. Nah, untuk elemen visual sendiri ada ada beberapa hal yang membangun atau mewakili kategori-kategori utama, yaitu pertama ada ikonnya, di mana kami menggunakan icon dari Edge Icon, di mana Edge Icon sendiri itu mempunyai desain yang sangat kreatif dan visualisasi, di mana mereka bisa memberikan informasi hanya dengan lewat visual dan juga warna sendiri. Warna yang kami pilih itu adalah ada ungu, orange dan juga krem, di mana tiga kombinasi warna ini cocok untuk menggambarkan pelajar yang mencari ambisi dan juga tetap mempertahankan kebijakan dan kreativitasnya. Lalu untuk UI intuitif itu sendiri adalah didukung dengan jarak atau spacing dari font dan juga tata letak UI UX-nya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada prototype untuk web yang kami redesign, di mana di sini ada home sama datang dimasuk PT yang kita coba untuk gunakan salah satu fiturnya. Nah, di sini ada beberapa artikel yang mengunggah dan juga memberikan informasi eh, beberapa prospek kerja untuk beberapa prodi yang lumayan unggul di Indonesia. Nah, di sini ada search. Nah, kita misalkan di sini mau cari untuk data science Bandung. Nah, ini diberikanlah pencarian terbaik berdasarkan kata kunci. Nah, kata kunci di sini sendiri adalah data science Bandung. Nah, lalu kita lihat ini. Nah, kita misalkan pengen membandingkan data science dari Telkom. Nah, ini kita lihat deskripsinya, lalu kita bandingkan jurusan. Nah, nah, di sini diberikan list yang available untuk dibandingkan dan juga tidak gitu. Nah, kita ingin bandingkan dengan statistika dan data science PB. Nah,
Nah, diberikanlah perbandingan aktivitas, biaya kuliah, ranking universitas, grade, dan juga role. Ini itu sekian merupakan eh, prototyping dari website yang kami desain. Boleh hidup sini gimana? Dinaikkan, Pak. Baik, mari kita lanjutkan pada pengujian usability dari website masuk PT yang kami buat. Nah, untuk pertama partisipan sendiri ada total 16 partisipan dengan usia rentang 19 sampai 21 tahun. Nah, partisipan ini memiliki status mahasiswa aktif yang pernah mencari informasi jurusan kampus yang akan mencoba menguji daripada website kami. Skenarionya adalah satu, pengguna mengeksplorasi fitur pencarian jurusan. Dua, pengguna diarahkan ke halaman kuis untuk mengisi pertanyaan. Dan yang ketiga, hasil kuis ditampilkan setelah semua soal selesai dijawab. Hipotesis yang kami buat adalah prototipe mampu mewakili aktivitas pengguna nyata dan prototipe itu layak, interaktif, serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, parameter yang kami gunakan adalah skor SUS berdasarkan 10 pertanyaan dengan skala 1 itu sangat tidak setuju dan skala 5 itu untuk sangat setuju. 3, validasi dilakukan untuk memastikan konsistensi jawaban. Nah, nantinya skor akan dikalikan 2,5 untuk memperoleh nilai SUS dengan rentang 0 sampai 100. Hasilnya apa? Hasil yang kami dapatkan adalah rata-rata skor SUS dari uji coba 16 partisipan adalah 76,4. Dengan skor tertinggi itu ada 100 dan skor terendah itu 35. Nah, mayoritas responden sendiri memiliki skor di atas 70. Rekomendasinya adalah satu, kuis di untuk kuis sendiri itu tambahkan batas ukuran frame untuk konsistensi daripada website. Kedua, pencarian jurusan untuk ditingkatkan UX-nya agar lebih mudah. Dan yang ketiga, perbandingan jurusan, batasi informasi agar konsisten dan fokus. Langkah-langkah perbaikannya yang kami bisa lakukan adalah penyelarasan warna latar belakang, konsistensi header dan footer, lalu yang ketiga ada penataan konten lebih rapi dan terstruktur, keempat peningkatan estetika visual modern, kelima reorganisasi halaman kuis dengan layout konsisten, dan yang terakhir penambahan informasi detail pada fitur perbandingan jurusan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.